Ini nasihat yang terakhir Syekh Abdul Razak datang ke sini beberapa minggu yang lalu. Ya, saya ketemu beliau. Saya bilang, Syekh, saya sepertinya dituduh macam-macam, dituduh radikal dan macam-macam ya. Padahal saya sudah begini. Saya minta nasihat. Beberapa minggu yang lalu. Kemudian Syekh menyampaikan, kata dia Firanda ya, bahwasanya tatkala kau menyampaikan kesalahan orang, tatkala kau menjelaskan kesyirikan orang, menjelaskan liberal, membantah macam-macam, jangan lupa tentang janibir rahmah. Jangan kau lupa tentang sisi rahmat. Bosnya kau menyampaikan dengan kelembutan. Kau ingin mereka dapat apa? Hidayah. Jadi misalnya kau bilang, misalnya saya contohkan aja, misalnya saya sebutkan beberapa contoh. Misalnya kita bilang homoseksual haram, ya. Homoseksual haram. Ya akhi, anak kasihan kalau ente homo terus ente akan masuk neraka. Anak kasihan sama antum. Begitu, harus ada begitunya. Tapi kalau homoseksual haram, binatang saja tidak, masa itu kan ngejek namanya. Paham? Itu orang yang homo malah tambah jengkel. Seperti contoh saya maksudnya. Misalnya kita lihat ada orang minta-minta di kuburan, kita bilang, akhi saya kasihan, tidak boleh mintanya kepada Allah. Kalau dia meninggal dalam kondisi ini bagaimana? Bagaimana kalau dia masuk neraka? Ini saudara kita, seperti itu maksud saya. Itu yang sering dilupakan oleh saya sendiri bicara tentang diri saya. Selama ini saya tidak begitu. Selama ini saya sangar. Otaknya taruh di mana misalnya begitu. Nah, repot kan? Orang yang dengar belum tentu dapat hidayah. Padahal kita ingin dapat apa? Hidayah. Allah berkata kepada Nabi-Nya SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, linta lahum. Fabima rahmatin minallah, artinya sungguh-sungguh, benar-benar karena karunia Allah kepadamu, wahai Muhammad, linta lahum, kau menjadi lembut bagi mereka. Jadi kelembutan Nabi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya Nabi itu tidak dibuat-buat, dengan sendirinya. Rahmatun muhdah, dia adalah rahmat yang Allah hadiahkan bagi umat manusia. Nabi itu lembut dengan sendirinya, tidak dibuat-buat. Ya. Karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau ternyata kau kasar, hatimu keras, kata-katamu kasar, lam faddu min hawlik, mereka akan kabur darimu. Itu sahabat. Kalau Nabi kasar, sahabat kabur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi, para sahabat luar biasa. Abarrun nasi quluban, kata Ibnu Mas'ud, hati mereka paling lembut. Itu para sahabat. Yang lembutnya seperti itu. Kalau Nabi kasar, mereka kabur. Bagaimana lagi kita tidak seperti Nabi, masyarakat tidak lebih baik daripada para sahabat. Oleh karenanya poin ini, poin lemah lembut ini penting. Dan asal dalam dakwah adalah lin, lemah lembut, bukan kasar. Ya, bukan kasar. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata, "Maka narifku fi syai'in ila zana." Tidak ada kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wa manuzi an syai'in ila syana, dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Maka kita berusaha meletakkan kelembutan dalam dakwah, dalam tulisan. Ini saya terus terang saya koreksi diri saya sendiri. Ya. Saya merasa selama ini banyak kekurangan ya, dan terus ada kekurangan tentunya. Tetapi nasihat Syekh Abdul Razak yang saya baru dengar baru beberapa minggu ini benar-benar memukul diri saya. Bahwasanya ada poin yang saya lupakan selama ini. Itu poin rahmat. Bahwasanya mereka juga kita harapkan mereka dapat hidayah. Bukan cuma menghabisi, bukan cuma mengolok-olok, merendahkan. Kita ingin mereka juga dapat hidayah.